berkumpul, makhluk-makhluk pada berkumpul ke Nabi Sulaiman. Tinggal satu, yaitu burung hutut. Pak. Ayo. Nah, gitu dong. Lagi. Cok, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammadun Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawala maba'ad. Berjumpa lagi dengan channel Abinya Aiko yang alhamdulillah bersama-sama kita akan membahas mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Alhamdulillah kedatangan bintang tamu pada hari ini Ustadz Muhammad Anansa, ya, yang belum lama sudah mendapatkan kabar duka. Kabar dukanya, makanya pengen ngajak syuting hari ini itu ngajak membawa binatang, burungnya. Tapi ternyata dapat kabar burungnya udah almarhum, meninggal. Padahal burungnya itu bisa terbang ya Nan? Iya, nurut jinak. Nurut, kalau dipanggil nurut dia. Ya. Bahkan ini Pak, ketika itu tiap azan subuh, emang burung itu ada di dalam glodok, dan glodok itu di kamar saya. Glodok tuh kan? Tempat sarang. Yang tahu burung pasti paham itu glodok ya. Nah, setiap azan subuh, nah lampu itu saya matiin Pak ke kamar. Jadi setiap Anan tidur ini lampu dimatiin. Nah, ketika itu entah kenapa itu baru pertama kali ya keluar glodok itu tanpa dipanggil. Tiba-tiba saya lagi tidur, dia nyamperin matok-matokin pipi saya. Bangunin. Itu Pak. Berarti dia mah dilepas aja ya? Dilepas aja Pak, nggak saya sarang gitu biar dia bebas main di rumah. Emang main di rumah mulu. Gitu, terbang-terbangan. Itu awal muasalanya itu bisa jinak itu kayak gimana? Ya burung itu kan juga punya perasaan Pak, perlu namanya kasih sayang ya. Dia tahu makhluk hidup yang perlu kasih sayang. Iya. Itu saya rawat dengan penuh kasih sayang, bahkan saya jadiin seperti anak saya sendiri Pak. Emang saya sayang banget. Saya ajarin bagaimana trik-trik gitu Pak. Padahal bisa trik bye-bye gitu-gitu Pak. Bye-bye. Dia berarti ngepakin sayang gitu? Iya, jadi kita tuh kalau mau melatih membentuk suatu karakter hewan, harus dengan dari anak. Itu mudah kita bentuk. Kita mau apain, kita mau bikin trik apa, itu mudah sekali. Gitu Pak. Ya saya ajarin, saya lolo. Jadi tiap dia berhasil mengeluarkan suatu trik, saya kasih makan. Jadi bye-bye, kasih makan gitu Pak. Jadi dia nurut gitu. Makanya sebelum kita masuk materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul, yakni tentang kisah Nabi Sulaiman, ini Ustadz Anan ini jadi bisa menjinakkan binatang, khususnya burung. Seperti hanya kisah Nabi Sulaiman, yakni salah satu mukjizatnya bisa berbicara dengan hewan, dengan binatang. Bahkan ketika Nabi Sulaiman berjalan di suatu hutan, ada segerombolan semut ya. Lalu Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut tersebut itu. Kata Raja Semut apa? Rakyatku cepat-cepat masuk ke suatu lubang. Kalau kau tidak masuk, akan diinjak oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman mendengar ucapan itu, lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'malan sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu Pak. Betul. Akhirnya makanya ada dalam surah An-Naml ya. Namanya semut. Salah satu menceritakan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Anan tuh ayatnya. Nah, salah satu mukjizat dari Nabi Sulaiman juga tuh banyak ya. Suaranya indah, kemudian bisa menguasai semua makhluk, bahkan jin aja bisa tunduk di bawah kuasanya Nabi Sulaiman. Sebelum kita masuk ke kisah Nabi Sulaiman, teman-teman semua juga harus paham dan harus mengerti
25 nabi yang wajib dikenal. Di antaranya adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nabi-nabi yang wajib kita ketahui. Padahal jumlahnya adalah ribuan, banyak sekali, bahkan setiap tempat itu pasti ada nabinya. Tidak ada yang namanya manusia ini dizolimin oleh Allah dalam artian tidak mengenal Allah. Pasti manusia itu dikasih tahu Tuhan yang wajib disembah adalah Allah. Makanya ada di setiap tempat itu nabi dan rasul. Tapi ketika Nabi Muhammad itu lahir, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad di tempat ini. Ya, jadi Nabi Muhammad lahir ada di kota Mekah. Di negara lain manapun tidak ada nabi, karena Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Beda halnya Nabi Musa, satu contoh. Nabi Musa ada di negeri Mesir, kemudian di Yordania ada Nabi Syuaib, kemudian di tempat lain lagi ada nabi-nabi yang lain. Ya, bahkan sepupunya aja juga menjadi nabi, yakni Nabi Harun. Ya. Nah, Ustaz Anan nih tolong diceritain nih bagaimana tentang kisah Nabi Sulaiman yang Ustaz Anan ketahui. Kita share ke teman-teman. Paling burung hudhud itu. Burung hudhud ya. Karena Ustaz Anan ini hobinya burung, masalahnya sedang berduka Ustaz Anan nih. Ya. Nah, ketika itu semua hewan pada main ya. Dan waktu jam pulang, semua hewan pada berkumpul, makhluk-makhluk pada berkumpul ke Nabi Sulaiman. Tinggal satu, yaitu burung hudhud. Pak. Nah, ini belum balik nih. Pada Nabi Sulaiman nanyain tuh ke semua makhluk, hudhud kemana? Kalau hudhud tidak memberikan kabar, dia pulang telat, akan saya hukum. Nabi Sulaiman gitu. Nah, ketika itu burung hudhud pulanglah, ya. Namun burung hudhud itu memberikan kabar bahwasannya ada suatu istana kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis, Pak. Betul. Dan Ratu perempuan Balqis, berarti ya? Iya, perempuan, Pak. Dan Ratu Balqis ini bukan menyembah Allah, Pak, melainkan menyembah matahari. Kayak negara-negara Jepang gitu ya. Nabi Hudhud mengabarkan seperti itu, namun kabarnya itu diterima oleh Nabi Sulaiman sehingga dia diomelin. Nggak diomelin, digamparin gitu ya. Namun Nabi Sulaiman memberikan surat, Pak. Suratnya singkat, padat, jelas. Apa tuh isinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam catatan itu, surat itu Ratu Bilqis ya, disuruh untuk masuk Islam. Menyembah Allah. Menyerahlah kamu dan masuk ke dalam Islam. Itu doang, Pak, suratnya. Iya. Nah, Ratu Balqis ini, ya, ada yang bilang Balqis, ada yang bilang Bilqis, ada yang orang Jawa bilang Bako. Iya betul, Bako. Makanya ada candi di sana, Candi Bako. Kalau kata Kiai Haji Fahmi Basya, ahli matematis Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah Jakarta, Candi Borobudur itu adalah peninggalan dari Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam. Makanya tadi dibilang setiap nabi itu pasti ada di berbagai macam wilayah. Ya. Dan berbagai macam ceritanya juga, Pak. Iya. Bahkan Nabi Sulaiman aja bisa kemana-mana. Ya. Pesawat udara masih kalah sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kendaraannya angin. Ya, jadi kemana-mana itu pakai angin. Angin aja adalah kendaraannya Nabi Sulaiman. Makanya ada ulama yang mengatakan angin yang nggak bisa ditangkap sama Nabi Sulaiman itu katanya angin hitam. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min damil aswad wada'il akbar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari darah hitam.
rihil ahmar, angin merah maksudnya, bukan angin hitam, angin merah. Wadail akbar, dan penyakit yang berat. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar. Ya Allah, lindungilah aku dari penyakit, dari angin merah. Angin merah itu ternyata angin yang kalau kata orang tuh kalau mati tiba-tiba mati duduk. Mati duduk itu ya, Pak. Jadi angin itu pernah dikuasain sama Nabi Sulaiman, cuma ada angin yang nggak bisa dikuasain karena tidak diizinkan oleh Allah, namanya angin merah. Makanya kalau kita masuk angin dikerokin warna Merah. iya. Gitu katanya. Asal-usulnya. Asal-usulnya. Nah, begitulah sedikit cerita kisah tentang Nabi Sulaiman, dan banyak-banyak kisah lagi yang lain sebetulnya. Nah, akhirnya singkat ceritanya Ratu Bilqis ini mau menyembah Allah. Ya, dengan cara kerajaannya Ratu Bilqis dipindahin. Iya. Hanya dengan hitungan kedipan mata. Kedipan mata. Ada yang bilang gitu, Pak. Betul, memang ada kedipan mata. Jadi semua jin ini dikumpulin. Siapa yang paling bisa untuk memindahkan kerajaan Sulaiman, kerajaan Ratu Bilqis? Yang ini, yang ini, yang ini. Ada Raja Ifrit, jin Ifrit ya. Ifrit nampil. Dia memberanikan diri kepada Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan dengan kecepatan. Kamu bangun, wahai Raja Sulaiman, engkau bangun dari tempat duduk, itu kerajaan udah pindah, gitu kan. Nabi Sulaiman ternyata pengen yang lebih cepat lagi. Iya. Padahal itu kan udah cepat, begini kan udah cepat ya. Coba raja, mungkin kalau raja bangunnya beda kali. Iya. Wah, gitu kali ya. Kalau raja bangunnya beda kali. Kalau kita kan bangun udah lumayan cepat lah. Tapi Nabi Sulaiman pengen yang lebih cepat lagi tuh, ya. Ikhwan dan akhwat, pengen lebih cepat lagi. Nah, caranya gimana? Ternyata ada, bukan jin, manusia yang soleh yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dengan apa? Cuma kedipan mata. Ditanya sama Nabi Sulaiman, kamu kok bisa seperti ini, kenapa? Ternyata birrul walidain, hormat patuh kepada ibunya, benar-benar patuh apa kata ibunya dia kerjain. Subhanallah, tuh ya, baru hatinya terketuk, ya Allah pindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Baru dengan kejepan mata pindah. Berarti lebih hebatan mana jin sama manusia? Manusia. Derajatnya juga lebih tinggi. Makanya kalau ada ustadz yang ceramah yang mindahin kerajaan Ratu Bilqis adalah jin Ifrit, salah besar. Kalau begitu menandakan kita derajatnya rendah dong, ya. Sedangkan kita derajatnya lebih tinggi dibandingkan para kaum jin. Nah, begitu kisahnya tentang kisah Nabi Sulaiman. Ada lagi mau diceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, Ustaz? Mungkin itu aja. Ya, teman-teman, ikhwan dan akhwat, materi tentang kisah Nabi Sulaiman. Lupa untuk selalu istiqomah mendukung channel Abinya Iko. Yang belum, tolong di-subscribe supaya selalu menebarkan amal jariah. Kita pamit bersama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.